Hadirin dengan berdiri, majelis hakim akan memasuki ruangan sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Assalamualaikum. Pintu. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara nomor 221 dan perkara nomor 226 atas nama terdakwa Muhammad Rizik Syihab dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini sesudah dengan berita acara sidang adalah pembacaan jawaban atau tanggapan penuntut umum terhadap keberatan yang diajukan oleh terdakwa dan penasihat hukumnya. Tanggapan bagaimana, sudah siap dibacakan? Sudah siap majelis hakim. Sudah siap ya? Siap. Ini kan ada dua perkara ini bersamaan, terdakwanya sama atau satu. Jadi teknis pembacaannya selesai perkara nomor 221 dulu ya. 221 kemudian langsung ke 226. Ya. Nanti kalau ada persamaan pertimbangannya barangkali bisa dilewati yang kedua nanti. Untuk 226 kalau ada uraian tanggapannya sama dengan perkara 221 mungkin bisa dilompati maksudnya ya. Bukan mengurangi nilai jawabannya atau tanggapannya. Cuma hanya masalah teknis pembacaan aja. Ya. Ya, silakan dibacakan nomor 221 dulu. Ya. Terima kasih majelis hakim yang mulia, saudara penasihat hukum yang kami hormati dan Habib terdakwa yang kami hormati. Majelis hakim yang mulia, dalam eksepsi kami tanggapan bukan eksepsi ya, tanggapan. Ya. Tanggapan eksepsi dari penuntut umum tidak kami pisah. Dalam arti satu berkas, Ya. tetapi isinya menanggapi terhadap eksepsi terdakwa dalam halaman ada kurang lebih 7-8 lembar. Lalu kami lanjut dengan tanggapan dari eksepsi penasihat hukum. Jadi dia dalam satu untuk mengefisienkan baik waktu maupun kertas. Izinkan kami majelis, kami membacanya secara bergantian. Ya. Karena lebih afdalnya kalau demi keseragaman. Kami mulai majelis dan diizinkan dari kiri dulu bukan tengah. Terima kasih majelis. Bisa mulai majelis? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tanggapan jaksa penuntut umum atas keberatan eksepsi terdakwa dan penasihat hukum terdakwa Muhammad Rizik Syihab alias Habib Muhammad. Sebentar dulu penuntut umum. Minta dibagikan dulu ya. Oh, langsung kita baca. Sudah ada tes. Oh ya. Ya. Ya, silakan dilanjutkan. Ya, saya ulangi. Tanggapan jaksa penuntut umum atas keberatan eksepsi terdakwa dan penasihat hukum terdakwa Muhammad Rizik Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab bin Said Hussein Syihab. Majelis hakim yang terhormat dan penasihat hukum yang terhormat serta pengunjung sidang yang terhormat. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas berkenan majelis hakim memberikan kesempatan kepada kami selaku penuntut umum untuk mengajukan pendapat dalam rangka menanggapi keberatan eksepsi surat dakwaan penuntut umum yang diajukan oleh terdakwa dan penasihat hukum terdakwa Muhammad Rizik Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab bin Said Hussein Syihab sebagaimana diamanatkan oleh pasal 156 KUHP. Kesempatan ini telah dimanfaatkan oleh terdakwa, penasihat hukum terdakwa, dan kini kesempatan yang sama
telah pula diberikan kepada jaksa penuntut umum guna menyampaikan pendapat dalam rangka menanggapi keberatan eksepsi tersebut. Sebagai bahan data yang diperlukan guna menanggapi keberatan eksepsi tersebut, perlu kiranya menguraikan secara singkat beberapa hal yang berkaitan dengan syarat dan kewenangan penuntutan. Dengan maksud dan tujuan agar kita semua selaku aparat penegak hukum senantiasa bertindak di atas landasan yang tepat dan benar. Eksepsi yang diajukan terdakwa Muhammad Rizik Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab bin Said Hussein Syihab dan penasihat hukumnya pada tanggal 26 Maret 2021 yang telah dibacakan. Kami jaksa penuntut umum setelah mendengar, membaca dan mempelajarinya, kami menanggapinya sebagai berikut. 1. Dakwaan mempunyai suatu aturan ketentuan yang diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHAP yang berbunyi, penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi A. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. B. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Meskipun undang-undang menghendaki perumusan secara cermat, jelas, dan lengkap, akan tetapi KUHAP sendiri tidak mengatur bagaimana suatu uraian tindak pidana dalam surat dakwaan itu dikatakan telah cermat, telah jelas, dan telah lengkap, atau belum tidak cermat, tidak jelas, kabur, dan tidak lengkap. Dalam prakteknya, syarat-syarat yang berkaitan dengan formalitas identitas lengkap terdakwa disebut syarat formil, sedangkan syarat yang berkaitan isi materi dakwaan, uraian tentang tindak pidana yang didakwakan, dan waktu serta tempat tindak pidana dilakukan disebut syarat material. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan utama surat dakwaan itu adalah untuk menetapkan secara konkret nyata tentang orang tertentu yang telah melakukan perbuatan tertentu pada waktu dan tempat yang tertentu pula. Sehingga kalau sudah terpenuhi tujuan utama surat dakwaan, maka dakwaan tersebut tidak dapat dikatakan batal demi hukum. 2. Syarat-syarat keberatan eksepsi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHAP pasal 156 ayat 1 menyebutkan dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan. Maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Menurut Mr. M.H. Tirta Mijaya, eksepsi adalah alat pembelaan yang dimaksud untuk menghindarkan keputusan tentang pokok perkara. Buku Proses Penanganan Perkara Pidana Leiden Marpaung SH tahun 1992 halaman 382. Batas ruang lingkup materi eksepsi tersebut ialah eksepsi hanya dapat diajukan terhadap dakwaan atau kewenangan pengadilan, kompetensi mengadili. Jadi dengan demikian, eksepsi hanya boleh diajukan terhadap hal-hal yang bersifat prosesual eksepsi dan tidak diperkenankan menyentuh materi pokok perkara yang akan diperiksa di sidang pengadilan yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, eksepsi hanya ditujukan kepada eksepsi formil yang berkaitan dengan penuntutan atau pemeriksaan perkara tersebut oleh pengadilan. Sedangkan aspek material perkara tersebut tidak berada dalam lingkup eksepsi. Bahwa untuk memahami secara mendalam tindak pidana yang didakwakan itu, memahami syarat material sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 KUHAP adalah A. Rumusan tindak pidana, uraian unsur-unsurnya, padanan uraian fakta-fakta perbuatan terdakwa. B. Uraian tindak pidana secara sistematis kronologis. Siapakah yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara itu? Tindak pidana apa yang telah dilakukan terdakwa? Kapan dan di mana tindak pidana itu dilakukan terdakwa? Bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana itu? Modus operandi. Apa yang dipergunakan?
yang menjadi sasaran dan yang dihasilkan tindak pidana itu. Motivasi apa yang telah mendorong terdakwa untuk melakukan tindak pidana itu? Benar, hak terdakwa dirugikan untuk melakukan pembelaan diri. Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap, memuat elemen atau unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, atau isi rumusan surat dakwaan antara yang satu dengan yang lain saling bertentangan, atau surat dakwaan itu merinci secara jelas bagaimana tindak pidana dilakukan terdakwa, atau surat dakwaan tidak mencantumkan secara jelas waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Selanjutnya rekan kami membacanya majelis. Izin menyambung. Tanggapan jaksa penuntut umum atas keberatan atau eksepsi terdakwa Muhammad Rizik Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab. Nota keberatan eksepsi terdakwa Muhammad Rizik Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab atas dakwaan jaksa penuntut umum dimulai dari halaman 1 sampai dengan halaman 3 bukanlah merupakan ruang lingkup eksepsi sebagaimana dikehendaki dalam pasal 156 KUHP. Keberatan terdakwa tersebut tidaklah termasuk bagian dari dalil hukum yang berlaku, melainkan hanya bersifat argumen terdakwa dengan menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak menjadi padanan dalam penerapan pidana umum di Indonesia. Namun dari sekian kutipan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, jaksa penuntut umum terketuk hati meminjam sebagai kutipan di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabatnya yang bersabda yang artinya, sesungguhnya telah binasa umat sebelum kamu lantaran jika di tengah mereka ada seorang atau yang dianggap mulia atau terhormat mencuri atau dibiarkan. Tapi jika ada di tengah mereka seorang lemah atau rakyat biasa mencuri, maka ditegakkan atasnya hukum demi Allah. Jika Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya aku potong tangannya. Dari sabda Rasulullah SAW tersebut, jaksa penuntut umum memaknai siapapun yang bersalah, hukum tetap ditegakkan. Sebagaimana adigium hukum berbunyi, fiat justitia et creat mundus. Dengan menegakkan nilai-nilai keadilan, sebagaimana suri teladan Rasulullah SAW, sekalipun Fatimah merupakan putri dan juriah keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW, tetap diberlakukan keadilan itu dengan menghukumnya. 1. Eksepsi dari terdakwa Muhammad Rizik Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab bin Said Hussein Syihab pada halaman 4 bagian pendahuluan pada paragraf 1 menyampaikan keprihatinan dan menganggap dakwaan jaksa penuntut umum penuh dengan fitnah dan tuduhan keji terhadap terdakwa dan sahabat-sahabat terdakwa yang ditahan bersama terdakwa di rutan Mabes Polri, yaitu Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, Habib Idrus Al-Habsi, Habib Ali Alatas, Ustadz Haris Ubaidillah, dan Ustadz Maman Suryadi, dengan membanding-bandingkan kerumunan ribuan orang yang melanggar protokol kesehatan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh nasional, artis, pejabat negara, termasuk presiden. Akan tetapi terdakwa menganggap kepolisian dan kejaksaan begitu sigap, penuh semangat melakukan kriminalisasi pada kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Pernyataan terdakwa tersebut tidaklah tepat dan hanya menonjolkan atau menampilkan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Padahal selain kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW, bersamaan juga terdakwa menyelenggarakan kegiatan pernikahan anaknya yang dihadiri kurang lebih 5.000 orang umat. Dan kegiatan sebelumnya pun juga telah menyelenggarakan peresmian peletakan batu pertama markas syariah di pondok pesantren milik terdakwa di Megabendung, Kabupaten Bogor yang dihadiri 3.000 orang. Kedua, betapa disayangkan terdakwa Muhammad Rizik Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab bin Said Hussein Syihab masih menganggap dakwaan jaksa penuntut umum berisikan fitnah. Padahal dari sekian kata atau puluhan lembar dakwaan dari jaksa penuntut umum, tidak satu huruf atau kata-kata yang bertuliskan fitnah yang ditujukan kepada terdakwa, melainkan dakwaan tersebut adalah rangkaian fakta sebagaimana alat bukti yang ada. Ketiga, kerumunan dan pelanggaran protokol kesehatan yang dieksepsi terdakwa pada halaman 4, paragraf 4 tidak termasuk ranah ruang lingkup eksepsi dan hanya merupakan keluh kesah terdakwa. Oleh karenanya keberatan tersebut haruslah dikesampingkan. Keempat, bahwa adanya eksepsi terdakwa dalam halaman 6 dalam paragraf 2 diantaranya berbunyi, tidak pernah mendapat penjelasan tentang pandemi dari pihak bandara baik secara lisan maupun tulisan.
Baru setelah sepekan, sekitar tanggal 17 November 2020, pasca peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Petamburan yang digelar tanggal 14 November tahun 2020, paspor kami beserta surat dari pihak bandara terkait pandemi diantar ke rumah kami. Sejak saat itulah kami mengetahui tentang keharusan isolasi selama 14 hari bagi yang baru datang dari luar negeri. Terhitung tanggal 17 November 2020, kami pun melakukan isolasi mandiri di bawah bimbingan dan pengawasan tim medis dari tim MIRC. Bahkan khusus saya yang mengalami kelelahan yang teramat sangat pada pekan berikutnya meminta perawatan khusus di Rumah Sakit Umi Bogor. Eksepsi terdakwa tersebut telah masuk pada pokok perkara. Seperti ini digunakan oleh orang-orang yang tidak terdidik. Kualifikasi berpikir dangkal, mengingat kata pandil menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, edisi ketiga terbitan Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka halaman 834, yang artinya bodoh, bebal, sedangkan kata dulu menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia tersebut pada halaman 306 juga diartikan sangat tumpul otaknya, tidak mengerti, bodoh. Tidaklah seharusnya kata-kata yang tidak terdidik ini diucapkan, apalagi ditabalkan kepada jaksa penuntut umum. Sangatlah naif kalau jaksa penuntut umum yang menyidangkan perkara terdakwa dan kawan-kawan dikatakan orang bodoh, bebal, tumpul otaknya, dan tidak mengerti. Kami jaksa penuntut umum yang menyidangkan perkara terdakwa adalah orang-orang intelektual yang terdidik dengan berpredikat rata-rata strata 2 dan berpengalaman puluhan tahun di bidangnya. Untuk itu sebagai pelajaran kepada terdakwa, jangan mudah menjustifikasi orang lain, apalagi meremehkan sesama. Sifat demikian menunjukkan akhlak dan moral yang tidak baik. C. Eksepsi terdakwa yang menyebut ngawur ngidul bicara yang tidak ada kaitannya dengan kasus sidang ini karena buang waktu sekaligus atas penempatan 13 kasus pelanggaran hukum yang dilakukan anggota dan simpatisan FPI di berbagai daerah. JPU dianggap tidak mempunyai sedikit rasa malu dan JPU dianggap mengalami keterbelakangan intelektual sehingga urat malunya sudah putus. Di sinilah letaknya bahasa-bahasa pinggiran yang tidak patut seorang terdakwa yang disebut-sebut sebagai panutan menggunakan kata-kata di luar dari sifat seorang panutan, tetapi lebih mendominasi pada pikiran emosional dan tidak dewasa dengan menggunakan kalimat yang menjijikan adalah hanya diberikan kepada sesuatu yang jorok. Demikian juga halnya urat malu sudah putus, berarti orang yang dituduhkan sudah tidak normal. Kata-kata tersebut telah tidak perlu menjadi bahan eksepsi, namun seharusnya berwatak seorang intelektual dengan menyanggah dalil-dalil eksepsi yang berkualitas agar dapat dikategorikan sebagai eksepsi diterima akal sehat. Kalimat-kalimat seperti yang ada pada halaman 19 tidak lagi perlu kami menanggapinya mengingat sudah menyimpulkan bahwa JPU bohong, dusta, hoax, dan fitnah, apalagi ditutup dengan kalimat menzolimi dan akan bertemu dengan di pengadilan akhirat. 2 Romawi. Tanggapan jaksa penuntut umum atas keberatan eksepsi penasihat hukum terdakwa Muhammad Rizik Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab. 1. Penasihat hukum menyebut dakwaan copy paste bahwa keberatan atau eksepsi terdakwa melalui penasihat hukum yang pada halaman 8 huruf B paragraf 1 menyatakan bahwa jika kita cermati secara keseluruhan dari 5 dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum, baik dakwaan pertama, dakwaan kedua, dakwaan ketiga, dakwaan keempat, dan dakwaan kelima, uraian mengenai cara melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan pengulangan dan semata-mata mengcopy paste dari dakwaan pertama. Padahal dari 5 dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan, kualitas dari masing-masing tindak pidana dan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum dalam melakukan dakwaan terhadap perkara ini sama sekali tidak yakin atau mungkin bingung
apa sesungguhnya perbuatan yang telah dilakukan dalam perkara ini sehingga dakwaan yang dibuat bukan atas dasar hasil investigasi, namun lebih banyak didasarkan atas imajinasi, spekulasi, dan duplikasi serta kental akan muatan politik dan rekayasa semata. Menurut Ramlan dalam bukunya Hukum Acara Pidana, Teori dan Implementasi pada halaman 162 menjelaskan, surat dakwaan adalah suatu surat atau akte yang memuat uraian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi. Uraian mana akan menggambarkan atau menjelaskan unsur-unsur juridis dari pasal-pasal tindak pidana atau delik yang dilanggar. Adapun sebagaimana dijelaskan oleh Harun M. Hussein dan Muhammad Hamid dalam bukunya berjudul Surat Dakwaan Teknik Penyusunan Fungsi dan Permasalahannya, fungsi surat dakwaan untuk pihak-pihak yaitu bagi penuntut umum merupakan dasar pelimpahan perkara, karena dengan pelimpahan perkara tersebut penuntut umum meminta agar perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam sidang pengadilan. Atas dakwaan yang dilampirkan dalam pelimpahan perkara tersebut, bagi hakim merupakan dasar pemeriksaan, membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dan dasar pengambilan keputusan tentang bersalah tidaknya terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Bagi terdakwa atau penasihat hukum merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan. Oleh karena itulah surat dakwaan harus disusun secara cermat, lengkap, dan jelas. Dengan demikian, hakim tidak boleh memutuskan atau mengadili perbuatan pidana yang tidak didakwakan. Penuntut umum telah menguraikan perbuatan material atau material fact dari terdakwa, sebagaimana yang terdapat di dalam dakwaan dan telah disesuaikan elemen unsur pasal pidana yang disangkakan kepada terdakwa. Dan oleh karena sistem hukum Indonesia bermuara pada putusan majelis hakim, dan majelis hakimlah yang akan memutuskan pasal pidana apa yang sesuai dengan perbuatan material dari terdakwa sebagaimana dikehendaki dalam pasal 183 KUHP. Bahwa penasihat hukum tidak teliti dalam membaca dakwaan penuntut umum. Jika penasihat hukum dalam nota keberatannya mengatakan setelah membaca dan mencermati dakwaan jaksa penuntut umum secara keseluruhan, ternyata dakwaan tersebut merupakan pengulangan belaka, maka kami penuntut umum berpendapat penasihat hukum yakin belum membaca dan mencermati secara teliti. Penasihat hukum harus membaca ulang kembali dakwaan tersebut agar menemukan bahwa dakwaan tersebut berbeda tiap pasalnya dan bukan merupakan dakwaan copy paste antara pasal yang satu dengan pasal yang lainnya. Karena dalam mendakwakan terdakwa, surat dakwaan penuntut umum dibuat secara cermat, jelas, dan lengkap sesuai dengan perbuatan terdakwa berdasarkan elemen unsur pasal-pasal yang dilanggar oleh terdakwa yang akan dibuktikan pengadilan tanpa adanya sedikit pun untuk melakukan penzaliman terhadap siapapun juga. Izin diteruskan majelis. 2. Penasihat hukum menyebut penerapan pasal akrobatik bahwa keberatan atau eksepsi terdakwa melalui penasihat hukumnya pada halaman 9 paragraf 4 menyatakan bahwa bila kita konkretkan dalam perkara akwo, maka banyak sekali pelanggaran terhadap due process of law dan ketidakadilan dalam perkara akwo. Maka sudah sepatutnya majelis hakim dalam perkara akwo membatalkan perkara ini atau tidak-tidaknya membatalkan penerapan pasal-pasal akrobatik, aneh, dan di luar nalar hukum dalam perkara ini. Bahwa pernyataan penasihat hukum dalam penerapan pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa menyatakan adanya penerapan pasal akrobatik, perlu terlebih dahulu kami menjabarkan pemahaman asal-usul kata akrobatik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pertunjukan atau peragaan yang dilakukan seorang pemain akrobat, permainan atau pertunjukan hebat dan mengagumkan berkenaan dengan ketangkasan. Sedangkan akrobat menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi ketiga terbitan Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka di halaman 21 berarti kemahiran dalam melakukan berbagai ketangkasan seperti berjalan di atas tali, naik sepeda beroda satu, menerbangkan pesawat udara. Namun akrobat hukum dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi ketiga pada halaman 21 pemahamannya adalah putusan yang berubah-ubah secara mendadak dalam persoalan yang sama dan sering terjadi cabut-mencabut atau ralat-meralat suatu putusan atau kebijakan. Disinilah letak ketidaktahuan saudara penasihat hukum mencampur adukan kata akrobatik dari sisi hukum yang jelas-jelas tidak ada satupun padanan kata dalam Kamus Bahasa Indonesia, kecuali kalau penasihat hukum menuliskan dalam eksepsinya berupa akrobat hukum,
sehingga dapat dimaknai sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Oleh karena itu, kalau JPU mengikuti keberatan penasihat hukum, maka jawaban akrobatik sebagaimana dalam eksepsi penasihat hukum adalah sesuatu yang lucu dan tidak nyambung. Kata akrobatik dijadikan bahan eksepsi. Mengingat arti akrobatik adalah pertunjukan atau peragaan yang dilakukan seorang pemain akrobat atau permainan pertunjukan hebat dan mengagumkan berkenaan dengan ketangkasan. Namun, andaikan kata-kata akrobat hukum digunakan, akan tetapi dalam dakwaan kami jaksa penuntut umum sama sekali tidak kami uraikan, apalagi kami kaitkan dengan pemahaman akrobat hukum yang jelas kontradiktif dengan pengertiannya, sebagaimana penjelasan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu putusan yang berubah-ubah secara mendadak dalam persoalan yang sama dan sering terjadi cabut-mencabut atau ralat-meralat suatu keputusan atau kebijakan. Penggunaan kata akrobatik dalam eksepsinya adalah oleh penasihat hukum, tidak satu pun persoalan yang diubah secara mendadak atau dicabut atau diralat suatu keputusan atau kebijakan dalam penanganan perkara ini. Tetapi kami yakin akrobatik versi eksepsi penasihat hukum menafsirkan karena adanya penerapan pasal-pasal yang disangkakan kepada terdakwa, sehingga pada akhir halaman 9 tanggapan penasihat hukum menafsirkan adanya kepentingan-kepentingan non-yuridis dan kepentingan politik dari rezim zalim, dulu, dan pandir yang dengan kekuasaannya melakukan penjinakan dengan instrumen hukum. Adanya kalimat non-yuridis dan kepentingan politik dari rezim zalim, dulu, dan pandir dalam eksepsi penasihat hukum adalah tidak tepat. Mengingat fungsi jaksa penuntut umum adalah menerima berkas perkara dan melakukan penuntutan, serta melaksanakan perintah hakim, dan terakhir melaksanakan eksekusi. Kami jaksa penuntut umum tidak pernah memahami terkait non-yuridis, apalagi kepentingan politik dari rezim zalim. Menggunakan kata dulu dan pandir dalam eksepsinya hanya mengikuti emosional sesaat. Kalimat-kalimat seperti ini bukanlah bagian daripada eksepsi, kecuali bahasa-bahasa seperti ini digunakan oleh orang-orang yang tidak terdidik dan dikategorikan kualifikasi berpikiran dangkal. Mengingat kata pandir menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, halaman 834 yang artinya bodoh, bebal, sedangkan kata dungu menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia tersebut pada halaman 306 juga diartikan sangat tumpul otaknya, tidak mengerti, bodoh. Tidaklah seharusnya kata-kata yang tidak terdidik ini diucapkan apalagi ditabalkan kepada jaksa penuntut umum. Sangatlah naif kalau jaksa penuntut umum yang menyidangkan perkara terdakwa dan kawan-kawan dikatakan orang bodoh, bebal, tumpul otaknya, tidak mengerti. Kami jaksa penuntut umum yang menyidangkan perkara terdakwa adalah orang-orang intelektual yang terdidik dengan berpredikat pendidikan rata-rata strata 2 dan berpengalaman puluhan tahun di bidangnya. Untuk itu sebagai pelajaran, jangan mudah menjustifikasi orang lain, apalagi meremehkan sesama. Sifat demikian menunjukkan akhlak dan moral yang tidak baik. 3. Penasihat hukum menafsirkan pasal yang kontradiktif. Bahwa keberatan eksepsi terdakwa melalui penasihat hukumnya pada halaman 10 paragraf 3 menyatakan bahwa Bung Karno bersama kawan-kawannya Raden Gatot Mangkopraja, Mas Kun Sumadireja, dan Supriyadinata dinilai hakim terbukti bersalah melakukan pelanggaran dalam pasal 169 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta menyalahi pasal 161, 171, dan pasal tersebut kerap kali digunakan pemerintah Belanda untuk menjebloskan para pejuang kemerdekaan Indonesia ke penjara melalui proses hukum. Soekarno dan kawan-kawannya dituduh membuat perkumpulan dan pergerakan yang membahayakan pemerintah Belanda di tanah air. Belanda juga menyeret Bung Karno ke penjara lantaran pemikirannya dianggap membahayakan bagi kekuasaan mereka di Indonesia. Saat masih kuliah, Soekarno muda aktif dalam dunia politik menentang pemerintah kolonial Belanda. Ia bersama kawan-kawannya kerap mengadakan diskusi di rumah kos milik pasangan Haji Sanusi dan Inggit Garnasi. Inggit kelak dipersunting Soekarno menjadi istrinya. Bahwa penasihat hukum terdakwa telah menyebutkan dengan detail tentang lintasan sejarah yang terjadi pada tanggal 22 Desember 1930, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bahwa Soekarno atau Bung Karno divonis 4 tahun penjara oleh Pengadilan Landrat Bandung. Kemudian penasihat hukum terdakwa juga mengatakan, Bung Karno bersama kawan-kawannya Raden Gatot Mangkopraja, Mas Kun Sumadireja, dan Supriyadinata dinilai hakim terbukti bersalah melakukan pelanggaran dalam pasal 169 KUHP serta menyalahi pasal 161, 171, dan pasal tersebut kerap kali digunakan pemerintah Belanda untuk menjebloskan para pejuang kemerdekaan Indonesia ke penjara melalui proses hukum. Bahwa berdasarkan fakta sejarah, Soekarno terbukti bersalah melanggar pasal 153 bis N 169 Wetboek van Strafrecht, bukan pasal 169 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta menyalahi pasal 161 dan 171. Mungkin penasihat hukum terdakwa tidak mengetahui bahwa pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di seluruh wilayah Republik Indonesia mulai diberlakukan pada tanggal 20 September 1958 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958 tentang
menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanggal terbitnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan sebelumnya diberlakukan Wetboek van Strafrecht. Oleh karena itu, apa yang diuraikan oleh penasihat hukum sejak halaman 10 sampai dengan 14 adalah sia-sia. Karena terdakwa Muhammad Rizik Syihab didakwakan dengan pasal 160 KUHP, bukan pasal 161, 169, atau 171 KUHP. Apalagi dengan menjandingkan terdakwa dengan tokoh nasional Insinyur Soekarno di halaman 10 paragraf 2 dan halaman 12 paragraf ketiga eksepsi ini, yang jelas-jelas sangat tidak relevan dan juga tidak dapat menjadi pertimbangan. Empat, penasihat hukum menceritakan unek-unek tentang kisah 212 bahwa keberatan eksepsi terdakwa melalui penasihat hukumnya pada halaman 12 sampai dengan 13 menyatakan bahwa gerakan 212 ini sangat besar dan fenomenal dan menjadi sorotan dunia internasional dan nasional. Banyak kalangan dari berbagai lapisan mendukung gerakan ini dan mendorong agar terjadi perubahan besar di NKRI, agar negeri ini kembali ke jati dirinya. Ketika Indonesia ini dimerdekakan, yaitu ingin menjadi negara yang berdaulat, yang berdiri di atas kaki sendiri, dan menjadi bangsa besar di antara bangsa-bangsa lain, dengan meletakkan dasar negara Pancasila sebagai dasar negaranya, dan sekaligus sebagai visi besarnya untuk membangun Indonesia merdeka, yang maju, makmur, manusiawi, di bawah dasar negara Pancasila, bukan dasar negara kapitalis, apalagi komunis. Penasihat hukum dalam keberatannya tersebut mengutarakan unek-uneknya mengenai gerakan 212 yang justru menunjukkan bahwa perkara yang jelas-jelas hukum pidana ingin digiring oleh penasihat hukum keluar dari ranah hukum dan masuk ke ranah politik. Karena itu, keberatan penasihat hukum yang sudah berlebihan dan di luar ranah eksepsi, oleh karenanya unek-unek tersebut kami kesampingkan dan tidak menanggapinya. 5. Penasihat hukum menyimpulkan tidak satu pun undang-undang yang memperbolehkan penerapan pasal 10 dan pasal 35 KUH pidana, pasal selundupan dan persidangan elektronik. Bahwa keberatan atau eksepsi terdakwa melalui penasihat hukumnya pada halaman 13 paragraf 3 menyatakan bahwa sehingga selain perkara AKUH adalah politik juga merupakan bentuk dan bagian serta lanjutan dari operasi intelijen berskala besar tersebut. Bukti paling nyata bahwa persidangan ini adalah lanjutan dari operasi intelijen berskala besar adalah persidangan tidak dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu persidangan tidak dilakukan pada locus delicti, peristiwa yang didakwakan, pasal-pasal yang didakwakan mengarah kepada pasal-pasal dengan ancaman yang bermotif politik, seperti penerapan pasal 10 dan 35 KUHP, serta pasal-pasal selundupan lainnya. Persidangan dilakukan melalui sidang elektronik, padahal tidak ada satu undang-undang yang membolehkan. Pernyataan penasihat hukum yang menuduh sembarangan mengenai politik serta merupakan operasi intelijen berskala besar hanya merupakan luapan emosi serta kegelisahan dari pihak penasihat hukum serta menunjukkan bahwa penasihat hukum kekurangan dalil hukum untuk melengkapi eksepsinya sebagaimana dikehendaki pasal 156 KUHP. Seharusnya perlu dipahami mendalam terkait penjatuhan pidana dalam hukum pidana sesuai dengan asas legalitas pasal 1 KUH pidana. Maka dalam ketentuan umum bab 1 KUH pidana pasal 10 diatur mengenai jenis-jenis pidana yang dibedakan menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Sedangkan pidana tambahan dijelaskan atau dirinci lebih lanjut diatur dalam pasal 35 KUH pidana. Yang ketentuan pidana tersebut haruslah dibuat sebagai ancaman sanksi pidana dalam ketentuan pidana atau delik pidana yang berlaku. Eksepsi penasihat hukum terdakwa yang menyebutkan pasal 10 dan pasal 35 KUH pidana serta pasal selundupan lainnya merupakan penyebutan yang kurang tepat. Karena pasal 10 dan pasal 35 KUH pidana tersebut bukanlah bersifat kumulatif dan bukan juga berdiri sendiri. Dengan adanya pasal tersebut bukan merupakan bagian dari selundupan pasal, melainkan penerapannya telah baku dalam hukum positif di Indonesia yang sifatnya bertalian atau berhubungan dengan antara pasal satu dengan pasal yang lainnya. Di dalam istilah hukum pidana disebut junto atau jantis, yang meskipun tidak disebutkan pasal-pasal tersebut tetap berlaku dan saling bertalian dan berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Hanya saja disebutkannya pasal-pasal tersebut
sebagai junto atau jantis atau disingkat JO semata-mata untuk menjelaskan hubungan di antara pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa antara pasal 82A ayat 1 junto pasal 59 ayat 3 huruf C dan D Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2017 tersebut dengan pasal-pasal lain dalam KUH pidana. Bahwa tidak ada bukti bahwa penerapan pasal 10 dan 35 KUH pidana merupakan bagian serta lanjutan dari operasi intelijen berskala besar karena uraian fakta perbuatan serta lokus dan tempus delikti dari peristiwa yang didakwakan kepada terdakwa di persidangan adalah didasarkan pada fakta yang ada dalam berkas perkara. 6. Penasihat hukum menyatakan kriminalisasi atas peristiwa maulid dan pernikahan putrinya, Putri Habib Rizik Syihab di Petamburan adalah nebis in idem. Bahwa keberatan eksepsi terdakwa melalui penasihat hukumnya pada halaman 14 huruf C yang menyatakan bahwa penasihat hukum menyatakan kriminalisasi atas peristiwa maulid dan pernikahan Putri Habib Rizik Syihab di Petamburan adalah nebis in idem. Selanjutnya keberatan atau eksepsi terdakwa melalui penasihat hukumnya pada halaman 15 paragraf 3 menyatakan dengan mencermati tata urutan konsideran mengingat mulai dari Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 79 tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 80 tahun 2020 hingga Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020 yang berujung pada Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, maka sanksi denda administrasi dijatuhkan terhadap Habib Rizik Syihab telah sesuai dengan ketentuan pasal 93 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, sehingga terhadap Habib Rizik Syihab tidak dapat dilakukan proses hukum atau nebis in idem sesuai dengan ketentuan pasal 76 KUH pidana. Selanjutnya, penasihat hukum menyebutkan halaman 16, oleh karenanya sudah sepatutnya proses perkara dalam peristiwa maulid dan pernikahan anak beliau di Petamburan harus dinyatakan batal demi hukum. Bahwa penuntut umum tidak melihat adanya korelasi antara pembayaran sanksi denda administratif sebesar 50 juta rupiah dengan hapusnya perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Karena menurut surat Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi DKI Jakarta nomor 2250-1.75 tanggal 15 November 2020 hal pemberian sanksi denda administratif yang ditujukan kepada 1. Habib Muhammad Rizik bin Hussein selaku penyelenggara pernikahan. 2. Front Pembela Islam FPI selaku panitia penyelenggara kegiatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terdakwa dikenakan pelanggaran terhadap protokol kesehatan pencegahan coronavirus disease 2019 atau COVID-19, yaitu tidak membatasi jumlah tamu undangan sehingga menimbulkan kerumunan, sehingga penasihat hukum terdakwa mencermati dan jeli dalam memahami Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 79 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 atau COVID-19, tidak ada satupun pasal yang dapat dikaitkan dengan perbuatan terdakwa. Bahwa penasihat hukum tidak melihat secara jernih dan menganggap pembayaran denda administratif sebesar 50 juta rupiah kepada Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi DKI Jakarta dianggap sudah selesai permasalahan. Akan tetapi pidana denda adalah hukuman berupa pembayaran sejumlah uang atau lainnya karena melanggar ketentuan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan. Pidana denda diatur dalam pasal 10 KUH pidana, pasal 30 ayat 2 KUH pidana tentang pidana kurungan pengganti denda. Selanjutnya, kami jaksa penuntut umum akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan nebis in idem di dalam ketentuan pasal 76 KUH pidana. Kita temukan asas yang umumnya dikenal dengan nebis in idem yang artinya tidak dapat dilakukan penuntutan untuk kedua kalinya terhadap tindak pidana yang sama. Asas ini dikenal di semua negara beradab yang kita temukan dan dirumuskan dalam pasal 14 ayat 7 ICCPR, International Convention for Civil and Political Rights. Putusan pengadilan yang sudah final haruslah dihormati. Individu yang terkait jelas sangat diuntungkan oleh kepastian yang diberikan, yakni bila mana tuntutan hukum yang dijalankan terhadapnya sudah dihentikan, ia tidak akan diganggu dan dipidana lagi untuk tindak pidana yang sama. Nemo Debet bin Pasari, tidak seorang pun boleh diganggu dengan penuntutan dua kali untuk perkara yang sama.
Sebab itu juga tidak dipidana 2 kali untuk tindak pidana yang sama. Dengan demikian, makna dari nebis in idem pemberlakuannya adalah setelah melewati proses penuntutan dan mempunyai kepastian hukum yang jelas melalui putusan pengadilan yang final inkrah pangeus terhadap pembayaran denda administrasi dilakukan oleh terdakwa kepada Satgas COVID-19 DKI Jakarta adalah merupakan sanksi administrasi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang berkuasa antenar. Dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta atas pelanggaran pergubnya dan memberikan sanksi kepada pelaku usaha dan sejenisnya yang melanggar. Sedangkan perbuatan terdakwa dalam sangkaan pasal yang didakwakan adalah diawali melalui proses penyidikan, penuntutan, dan perkaranya dilimpahkan ke pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum yang jelas. Dengan demikian, pemahaman nebis in idem dalam perkara terdakwa tidak ada kaitannya dengan pergub yang diterapkan sanksi berupa denda administrasi yang diberikan oleh penguasa atau Gubernur DKI Jakarta. Mohon izin majelis melanjutkan. 7. Penasihat hukum menyebut penuntut umum menambahkan beraneka ragam pasal selundupan bahwa keberatan eksepsi terdakwa melalui penasihat hukumnya pada halaman 16 huruf B selalu mengulang-ulang yang telah dieksepsi sebelumnya. Agresivitas dan manuver penuntut umum dengan menambahkan beraneka ragam pasal selundupan yang tidak ada kaitannya dengan prokes dan tes swab adalah bukti perkara Aqua adalah lanjutan dari operasi intelijen berskala besar. Selanjutnya pada halaman 17 paragraf 4, eksepsi penuntut penasihat hukum mengulang kembali dan tidak cukup hanya sampai di situ. Keadilan terhadap Habib Rizik Syihab berlanjut dengan aneka ragam pasal selundupan yang aneh bin ajaib yang telah ditambahkan oleh penuntut umum sejak menerima pelimpahan berkas perkara dari penyidik diantaranya, yaitu pasal 82A ayat 1, Junto 59 ayat 3 huruf C dan D Undang-Undang Republik Indonesia 16/2017 tentang penetapan Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas menjadi Undang-Undang. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 10 huruf B KUHP, junto pasal 35 ayat 1 KUHP. Keberatan eksepsi penasihat hukum pada halaman 13 paragraf 3 diulang lagi mengeksepsi pada halaman 16 huruf D, demikian juga pada halaman 17 paragraf 4 diulang lagi. Hal itu menunjukkan konstruksi penyusunan eksepsi penasihat hukum terdakwa terkesan berkeinginan mengaburkan permasalahan hukum. Namun kami pertegas, eksepsi tersebut tidak lagi kami menanggapinya karena sudah kami jelaskan di atas sebagaimana tanggapan kami atas eksepsi penasihat hukum pada bab 2.5. 8. Penasihat hukum berpendapat PN Jakarta Timur tidak berwenang mengadili bahwa keberatan eksepsi terdakwa melalui penasihat hukumnya pada halaman 18 angka 1 menyatakan tempat dilakukan sidang pengadilan bukan di wilayah lokus delicti perbuatan terjadi. Dari hal ini saja sudah jelas bahwa perkara Aqua dalam perkara politik yang target hukumannya sudah ditentukan. Proses penghukumannya sudah dikendalikan dan hak-hak Habib Rizik Syihab sudah dikerdilkan. Bahwa diteruskan lagi, keberatan eksepsi terdakwa melalui penasihat hukumnya pada halaman 27 huruf C menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili. Selanjutnya, penasihat hukum terdakwa menambahkan pada halaman 29 paragraf kedua. Faktanya perkara yang sedang disidangkan ini tidak bersifat extraordinary sebagaimana kejahatan genosida atau kejahatan HAM lainnya. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak memiliki alasan yuridis formal maupun keamanan yang dapat mendukung pengusulan pemindahan lokasi persidangan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan tidak ditemukan alasan berdasarkan yuridis formal yang dijadikan alasan bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam surat nomor 49
KMA garis miring SK garis miring angka Romawi 2 2021 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Syihab bin Hussein Syihab dan kawan-kawan hanya menyebutkan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan ditunjuk sebagai tempat Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tidak menerangkan syarat seperti apa yang dimaksud sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timur dipandang tepat dan sesuai dengan alasan yuridis formil mengadili perkara ini. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka kami berpendapat patut kiranya majelis hakim yang mengadili perkara ini dapat mengambil keputusan yang bijaksana tanpa ada kekhawatiran dianggap membangkang terhadap surat penunjukan yang diterbitkan Mahkamah Agung Republik Indonesia karena berdasarkan penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Jelas dan berdasar terdakwa adalah rakyat Indonesia. Oleh karena terdakwa berhak memperoleh proses peradilan yang mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, proses peradilan yang adil dan tepat adalah dengan mengadili terdakwa berdasarkan locus delicti yang didakwakan. Bahwa kami penuntut umum tidak sependapat dengan keberatan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili. Karena dalam pasal 85 KUHP telah menjelaskan secara gamblang mekanisme wewenang suatu pengadilan negeri mengadili terdakwa. Pasal 85 KUHP menyebutkan dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul Ketua PN atau Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain daripada yang tersebut pada pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud. Alasan pemindahan pelaksanaan persidangan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena kondisi di tempat kejadian perkara yakni di wilayah Jakarta Pusat tidak mengizinkan karena faktor keamanan di mana dikhawatirkan akan banyaknya massa dan simpatisan terdakwa yang hadir di persidangan yang akan menyebabkan terganggunya jalannya persidangan. Bahwa proses pemindahan tempat persidangan telah dilalui sesuai dengan ketentuan, yaitu antara lain Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukan usulan pemindahan persidangan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor B/M.2/EQ.1.2/02/02/2021 tanggal 16 Februari 2001 perihal usul pengalihan tempat persidangan untuk tersangka Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Syihab dan bin Hussein Syihab dan tersangka Haji Haris Ubaidillah SPDI dan kawan-kawan, dan atas usulan tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan penetapan pemindahan sidang ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan nomor penetapan 49/KMA/SK/2 Romawi /2021 tanggal 24 Februari 2001 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Syihab dan Hussein Syihab dan kawan-kawan. Adapun alasan mengapa ketentuan pasal 85 KUHP tersebut telah menetapkan Menteri Kehakiman sebagai departemen yang memiliki kewenangan untuk menyetujui usulan Mahkamah Agung adalah karena ditinjau dari latar belakang sejarah, yaitu sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang telah mencabut dan menggantikan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, maka Mahkamah Agung saat itu berada di bawah kekuasaan Departemen Kehakiman. Hal tersebut sebagaimana sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang menyebutkan badan-badan yang melakukan peradilan tersebut pasal 10 ayat 1 organisatoris,
administratif, dan finansial ada di bawah kekuasaan masing-masing departemen yang bersangkutan, yang dalam hal ini adalah Departemen Kehakiman. Sehingga setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dengan sendirinya, secara otomatis kekuasaan tersebut yang meliputi pengaturan urusan organisasi, administrasi, dan finansial beralih penuh menjadi kewenangan dari Mahkamah Agung. Bahkan peralihan ini sebenarnya sudah terrealisasi sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Pasal 42 ayat 1 yang berbunyi, pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Maret 2004. Yang kemudian diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial di lingkungan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara dan peradilan agama kepada Mahkamah Agung. Pasal 2 yang menyebutkan organisasi, administrasi, dan finansial pada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Tata Usaha Negara terhitung sejak tanggal 31 Maret 2004 dialihkan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung. Dan selanjutnya dalam pasal 3 disebutkan dengan pengalihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pembinaan organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah Mahkamah Agung. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Sedang di dalam pasal 2 menyebutkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan untuk lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sehingga penyelenggaraan kekuasaan kehakiman berada di tangan Mahkamah Agung. Untuk itu, penetapan pemindahan sidang ke Pengadilan Jakarta Timur dengan nomor penetapan 49-KMA-SK-Romawi 2 2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Sihab bin Hussein Sihab dan kawan-kawan sudah sesuai dengan ketentuan pasal 85 KUHP sehingga sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, Ketua MA diberi kewenangan untuk menunjuk pengadilan lain di luar pengadilan negeri sebagaimana telah ditentukan pasal 85 KUHP. Sembilan, penasihat hukum berpendapat bahwa bukti permulaan harus dimaknai minimal 2 alat bukti sebagaimana pasal 184 KUHP. Bahwa keberatan atau eksepsi terdakwa melalui penasihat hukumnya pada halaman 19 sampai dengan 20 diantaranya menyatakan. Lebih lanjut, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 dan seterusnya menyatakan bahwa frasa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup harus dimaknai sebagai minimal 2 alat bukti sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 184 KUHP. 2 alat bukti minimal dimaksudkan dalam rangka membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Membuat terang tindak pidana adalah dalam hal mengetahui secara jelas tindak pidana apa yang terjadi dan kemudian terpenuhinya unsur pasal yang akan diterapkan kepada pelaku. Unsur pasal dimaksud adalah unsur objektif atau actus reus dan unsur subjektif atau mens rea. Bahwa keberatan terdakwa melalui penasihat hukum terdakwa tersebut terkait alat bukti minimal atau bukti permulaan yang cukup atas perkara yang didakwakan kepada terdakwa adalah merupakan bagian yang terpisahkan dari proses pembuktian di persidangan. Oleh karena itu, eksepsi tersebut telah masuk pada ranah pembuktian pokok perkara sebagaimana yang dikehendaki pasal 184 dimaksud
baik terhadap saksi, ahli, bukti, surat atau dokumen, petunjuk, dan keterangan terdakwa adalah ruang lingkupnya pada tahap proses pemeriksaan di persidangan. Untuk itu kami jaksa penuntut umum menanggapi keberatan eksepsi penasihat hukum tersebut belum waktunya dan telah masuk pada bagian dari suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari pembahasan pokok perkara. Nomor 10, persidangan secara elektronik melanggar KUHAP dengan mengutip pendapat M. Yahya Harahap terkait penerapan KUHAP bahwa hukum tidak membenarkan proses peradilan in absentia dalam acara pemeriksaan biasa dan pemeriksaan acara singkat tanpa hadirnya terdakwa di depan persidangan, pemeriksaan tidak dapat dilakukan. Bahwa keberatan atau eksepsi terdakwa melalui penasihat hukumnya pada halaman 21 sampai 27 diantaranya menyatakan, mengutip pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP halaman 111, bahwa hukum tidak membenarkan proses peradilan in absentia dalam acara pemeriksaan biasa dan pemeriksaan acara singkat tanpa hadirnya terdakwa dalam persidangan, pemeriksaan perkara tidak dapat dilakukan. Bahwa keberatan eksepsi terdakwa melalui penasihat hukumnya terkait pemahaman in absentia tersebut terlihat jelas penasihat hukum tidak siap dalam mengungkap fakta dan kenyataan bahwa in absentia pemahamannya adalah persidangan yang diterapkan pada suatu perkara yang sejak awal di tahap penyidikan tersangka tidak hadir selama proses penyidikan, kecuali hanya memberikan keterangannya, selebihnya melarikan diri. Akhirnya dinyatakan masuk dalam DPO, kemudian tersangka tersebut dilimpahkan ke penuntut umum dengan status berubah menjadi terdakwa tanpa diketahui keberadaannya. Dan oleh majelis hakim setelah menerima pelimpahan, menyidangkannya dengan acara in absentia dengan syarat para saksi memberikan keterangannya di depan persidangan, dan oleh majelis hakim memutus perkara tersebut tanpa dihadiri oleh terdakwa, dan selama dalam proses persidangan tidak ada kewajiban untuk dikuasakan kepada penasihat hukum. Bagaimana mungkin eksepsi penasihat hukum terdakwa Muhammad Rizik Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab bin Said Hussein Syihab dinyatakan bahwa terdakwa Muhammad Rizik Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab bin Said Hussein Syihab dilakukan persidangan secara in absentia, padahal orangnya berada di suatu tempat dalam pengawasan kepolisian Barreskrim. Namun orangnya tetap dapat terlihat dan suaranya juga dapat didengar melalui visualisasi sidang online yang dihadiri oleh penasihat hukum terdakwa, penuntut umum, dan majelis hakim. Anehnya, perkara terdakwa ini sudah disidangkan secara terbuka untuk umum dan dihadiri oleh terdakwa yang disebut sidang offline. Namun penasihat hukum masih mempermasalahkan menjadi bahan eksepsi dalam keberatannya. Inilah eksepsi yang tidak berkualitas dan suka mempersalahkan yang lainnya, yang seharusnya tidak perlu terjadi mengingat kebaikan majelis hakim telah mengakomodir dalam penetapannya, mengizinkan persidangan offline dengan syarat mematuhi protokol kesehatan dan menghindari kerumunan, baik dari pihak yang terlibat yang ada di ruang sidang maupun dari pihak simpatisan dari pihak terdakwa yang berada di luar kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Agak disayangkan penasihat hukum atas keberatannya ini sesuatu yang sengaja dibuat agar seolah-olah pengadilan tidak peduli dan tidak menghargai atas permintaan sidang offline yang telah dikabulkan oleh majelis hakim yang menyidangkan perkara ini. 11. Penasihat hukum berpendapat ketentuan pasal 85 KUHAP belum direvisi, maka Mahkamah Agung tidak berwenang menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau pengadilan negeri lain di luar tempat kejadian perkara untuk mengadili perkara ini. Bahwa keberatan atau eksepsi terdakwa melalui penasihat hukumnya pada halaman 30 paragraf 1 sampai ketiga menyatakan bahwa sesuai dengan bunyi ketentuan pasal 85 KUHAP disebutkan dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua pengadilan negeri atau kepala kejaksaan negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud. Berdasarkan bunyi pasal 85 KUHAP tersebut jelas disebutkan Menteri Kehakiman menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain apabila kondisi pengadilan negeri perkara tidak mengizinkan. Bahwa faktanya sekarang tidak ada lagi istilah Menteri Kehakiman, tidak berarti menteri dimaksud dihapus atau tidak ada. Walaupun namanya sekarang Menteri Hukum dan HAM, tetap fungsi dan kewenangannya ada sama, tidak berubah. Kalaupun tetap dipaksakan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berwenang, maka harus direvisi terlebih dahulu aturan pasal 85 KUHAP. Bahkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan tentang beralihnya kewenangan untuk menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain kepada Mahkamah Agung, sehingga tidak ada dasar hukum bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia mengambil alih kewenangan tersebut
dan oleh karenanya demi kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap terdakwa, maka kami penasihat hukum mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjadikan putusan yang amarnya menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadilinya. Eksepsi terdakwa melalui penasihat hukumnya tersebut yang harus terus-menerus mengulang-ulang dan sebelumnya telah dipermasalahkan pada halaman 18 angka 1 dan juga masih diulang kembali pada halaman 27 huruf C, di mana kami jaksa penuntut umum telah menanggapinya pada bab 2.8 tadi. Kami berharap penasihat hukum terdakwa menghentikan sifat pengulangan eksepsi atau untuk seterusnya pada setiap kegiatan berikutnya. 12. Penasihat hukum berpendapat perkara aku adalah nebis in idem, bahwa keberatan eksepsi terdakwa melalui penasihat hukumnya pada halaman 30 huruf D nyatakan terkait nebis in idem ini kami menganggap perlu untuk mengulas sedikit doktrin hukum dan asas hukum, karena hal ini penting bagi masa depan hukum di Indonesia agar tidak semakin hancur-hancuran. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa telah memenuhi kewajiban pembayaran denda yang ditetapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dengan telah dibayarnya denda administratif sesuai dengan regulasi Pemprov DKI Jakarta, maka menurut asas nebis in idem seharusnya tidak dapat dilakukan proses hukum. Selanjutnya di halaman 31 paragraf ketiga penasihat hukum menambahkan dasar pikiran atau rasio dari asas ini yakni untuk menjaga martabat dan untuk jaminan kepastian bagi yang telah mendapat keputusan. Dengan demikian postulat nemo debet bis ex hari menjadi dasar tidak dapatnya dilakukan proses hukum ketika seseorang telah membayar tentang administratif sebagaimana ditentukan oleh pemerintah Pemprov DKI Jakarta. Denda administratif dimaksudkan sebagai pemenuhan atas hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang timbul dan adanya norma hukum peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Dilanjutkan lagi di halaman 33 paragraf pertama oleh penasihat hukum dengan mencermati runtutan konsideran mengingat mulai dari peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 79 tahun 2020 dan peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 80 tahun 2020 hingga peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020 yang berujung pada Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, maka sanksi denda administratif yang dijatuhkan terhadap Habib Rizik Syihab telah sesuai dengan ketentuan pasal 93 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, sehingga terhadap Habib Rizik Syihab tidak dapat lagi dilakukan proses hukum atau nebis in idem sesuai dengan ketentuan pasal 76 KUH pidana. Keberatan penasihat hukum tersebut dimaksud telah kami menanggapinya pada bab 2/6 pada tanggapan eksepsi ini. Kiranya penasihat hukum memahaminya dan sekaligus memakluminya. Penerapan pasal Undang-Undang Ormas dan pasal 10 junto pasal 35 KUH pidana adalah tidak sah. Bahwa keberatan atau eksepsi terdakwa melalui penasihat hukumnya pada halaman 34 huruf A menuliskan penerapan pasal Undang-Undang Ormas dan pasal 10 junto pasal 35 KUH pidana adalah tidak sah. Dalam dakwaan kelima, Habib Rizik Syihab didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82A ayat 1 junto 59 ayat 3 huruf C dan D Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi masyarakat menjadi undang-undang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, junto pasal 10 huruf B KUH pidana, junto pasal 35 ayat 1 KUH pidana. Tindak pidana yang didakwakan terhadap Habib Rizik Syihab dalam dakwaan kelima tersebut sama sekali tidak pernah tercantum dalam surat panggilan, sprindik maupun surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dalam perkara quo. Selanjutnya di halaman 35 paragraf keempat penasihat hukum menambahkan faktanya tindak pidana yang didakwakan terhadap Habib Rizik Syihab dalam dakwaan kelima tersebut yaitu pasal 82A ayat 1 junto pasal 59 ayat 3 huruf C dan D Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi masyarakat menjadi undang-undang, junto pasal 55 ayat 1 KUH pidana, junto pasal 10 huruf B KUH pidana, junto pasal 35 ayat 1 KUH pidana sama sekali tidak pernah tercantum baik dalam SPDP maupun dalam penetapan Habib Rizik Syihab sebagai tersangka. Dan diteruskan lagi pada halaman 36 paragraf 4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penerapan pasal Undang-Undang Ormas dan pasal 10 junto pasal 35 KUH pidana adalah tidak sah serta merupakan pelanggaran HAM yang nyata terhadap Habib Rizik Syihab. Oleh karenanya dakwaan kelima aku harus dibatalkan demi hukum.
bahwa tidak ada keharusan SPDP, surat perintah penyidikan, surat panggilan untuk mencantumkan seluruh pasal yang didakwakan. Bahkan dimungkinkan SPDP dan surat perintah penyidikan tidak mencantumkan nama tersangkanya, hanya mencantumkan pasal yang menjadi dugaan awal terjadinya tindak pidana. Dan penyidikan juga masih ada disebut kualifikasi penyidikan umum dan atau penyidikan yang telah menetapkan tersangka. Namun dalam perkembangannya penyidikan bisa jadi ditemukan tindak pidana lainnya yang ada keterkaitan pada substansi tindak pidana pokok. Yang paling mendasar pada pokok perkara adalah setelah adanya alat bukti yang memberi petunjuk bahwa pokok perkara tidak berdiri sendiri, tetapi ada keterkaitannya dengan pasal lain yang memungkinkan disangkakan atau sangkaan pasal berupa pidana tambahan. Dengan demikian penyidikan atau penuntutan terhadap perkara terdakwa menurut jaksa penuntut umum sudah sesuai mekanisme peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya perlu dijelaskan bahwa kewenangan untuk menentukan pasal-pasal yang akan digunakan untuk membuat tuduhan kepada terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan adalah dominus litisnya dari kewenangan mutlak jaksa penuntut umum yang bersumber pada hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik. Jadi bukan pasal yang tiba-tiba dimunculkan oleh penuntut umum, tetapi melalui proses penyidikan dan pra penuntutan yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 14. Penasihat hukum dalam eksepsinya mempermasalahkan penerapan pasal 160 KUH pidana junto pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan dalam dakwaan pertama batal demi hukum. Bahwa keberatan atau eksepsi terdakwa melalui penasihat hukumnya pada halaman 37 angka 1 berbunyi bahwa dakwaan pasal 160 KUH pidana tidak dapat didakwakan bersamaan dengan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, atau dengan kata lain dakwaan pasal 160 KUH pidana tidak bisa dijuntokan atau dijadikan satu dakwaan dalam dakwaan pertama. Karena unsur-unsur pasal 160 KUH pidana sangat berbeda dengan unsur-unsur pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Dan juga ancaman hukuman dalam pasal 160 KUH pidana berbeda dengan ancaman hukuman dalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Selanjutnya penasihat hukum menambahkan di halaman 38 paragraf 5 berbunyi, adapun dalam dakwaan pertama JPU yang mendakwa terdakwa Habib Rizik Syihab adanya penggabungan dakwaan unsur-unsur pasal 160 KUH pidana digabungkan menjadi satu dakwaan dengan unsur-unsur pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Adanya penggabungan tersebut kami kutip kembali unsur-unsur delik pasal-pasal yang dijadikan satu dakwaan atau dakwaan pada halaman 2. Maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan mengadili mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan pidana, yaitu sebagaimana tercantum pada pasal 160 KUH pidana kekarantinaan kesehatan sebagaimana pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang. Diteruskan lagi eksepsinya oleh penasihat hukum pada halaman 39 paragraf 2 berbunyi, berpedoman pada jurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 71 K/KL/1968 tentang yang intinya larangan penggabungan unsur-unsur delik pasal 160 KUH pidana dengan unsur-unsur delik pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan yang mengakibatkan dakwaan pertama JPU kabul atau tidak jelas obscure libel. Oleh karenanya surat dakwaan pertama JPU harus dibatalkan dan atau batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan pasal 143 ayat 2 KUHP. Selanjutnya masih ada eksepsi penasihat hukum pada halaman 40 paragraf 4 berbunyi, sebab tidak dibenarkan menurut jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia menggabungkan pasal 160 KUH pidana dengan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan menjadi satu dakwaan. Karena unsur-unsur pidana pasal 160 KUH pidana sangat berbeda dengan unsur-unsur pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, dan juga kedua unsur pasal tersebut mempunyai ancaman hukuman masing-masing, yaitu ancaman hukuman pasal 160 KUH pidana maksimal 6 tahun penjara dan ancaman hukuman dalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan maksimal 1 tahun penjara. Bahwa keberatan eksepsi penasihat hukum terdakwa yang menyatakan dakwaan pasal 160 KUH pidana
tidak dapat didakwakan bersamaan dengan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan adalah pendapat yang keliru dan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat karena penerapan asas lex specialis derogat legi generalis tidak bisa dilakukan secara sembrono. Bahwa pemahaman lex specialis derogat legi generalis adalah salah satu asas hukum yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Menurut Bagirmanan dalam bukunya yang berjudul Hukum Positif Indonesia dalam halaman 56, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas lex specialis derogat legi generalis, yaitu 1. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku kecuali yang diatur khusus dalam aturan khusus tersebut. Ketentuan-ketentuan lex specialis harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan lex generalis atau undang-undang dengan undang-undang. Ketentuan-ketentuan lex specialis harus berada dalam lingkungan hukum atau rejim yang sama dengan lex generalis. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan. Bahwa mengacu pendapat Bagirmanan tersebut di atas, maka pasal 160 KUH pidana dengan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan bukan berada dalam lingkungan hukum atau rejim yang sama. Pasal 160 KUH pidana terkait pasal penghasutan dan masuk dalam bab 4 kejahatan terhadap ketertiban umum. Sementara pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan karena adanya pandemi sehingga saling melengkapi dan bukan saling menyampingkan. Berdasarkan putusan MK Nomor 7 PUU Datar 7 Romawi 2009 telah mengubah rumusan delik penghasutan dalam pasal 160 KUH pidana dari delik formil menjadi delik material. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan penghasutan baru bisa dipidana bila berdampak adanya pihak yang terhasut, maka delik materialnya menghasut untuk melakukan perbuatan pidana sebagaimana pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Sehingga tindak pidana kekarantinaan kesehatan berupa kerumunan membahayakan kedaruratan kesehatan masyarakat yang tidak terpisahkan dengan pasal 160 KUH pidana. Dengan demikian, tindak pidana yang berkenan dengan pasal 160 KUH pidana harus ada akibat tindak pidana lainnya dari hasutan yang dilakukan. Dan antara hasutan yang dilakukan dengan perbuatan yang dihasutkan harus memiliki hubungan kausalitas. Oleh karena itu, yang terjadi bukan penggabungan, tetapi keterkaitan. Dan dalam perkara ini, akibat yang ditimbulkan oleh terdakwa yang dipersangkakan melanggar pasal 160 KUH pidana adalah tindak pidana kekarantinaan kesehatan sebagaimana pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Guna jelas dan lengkapnya surat dakwaan penuntut umum, sehingga dalam surat dakwaan diuraikan terdakwa Habib Rizik Syihab didakwa dengan pasal 160 KUH pidana junto pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Mohon izin dilanjutkan. 15. Penafsiran pasal 12 dan 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 oleh penasihat hukum dalam eksepsinya atas penempatan pernyataan keadaan bahaya atau kegentingan yang memaksa. Bahwa keberatan eksepsi terdakwa melalui penasihat hukumnya pada halaman 42 sampai dengan 46 diantaranya berbunyi, artinya jika pasal 12 dan pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi pondasi suatu undang-undang tentang keadaan bahaya sekaligus epidemi atau pandemi, maka sebagai pilar konstruksinya adalah Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 tentang keadaan bahaya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantinaan kesehatan. Dengan demikian dapat pula ditafsirkan bahwa pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat berdiri sendiri tanpa disandingkan dengan pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Walhasil, hal ihwal kegentingan yang memaksa pada kondisi tertentu belum tentu mengenai keadaan bahaya. Penasihat hukum dalam eksepsi keberatannya mempermasalahkan tidak dapatnya diterapkan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dengan menafsirkan pasal 12 dan pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan keberatan yang tidak memahami rangkaian susunan peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia sampai dengan undang-undang itu dibuat.
bahwa berdasarkan pasal 12 dan pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden Republik Indonesia untuk menyatakan keadaan bahaya dan kegentingan yang memaksa. Namun demikian, Presiden Republik Indonesia dan DPR RI berdasarkan pasal 5 dan pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diberi kewenangan membentuk Undang-Undang Republik Indonesia terkait Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang karantinaan kesehatan. Dengan terbentuknya Undang-Undang RI nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, seharusnya penasihat hukum terlebih dahulu memahami maksud dari pasal 4 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 4 tahun 1984 tersebut yang memberikan delegasi kewenangan kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan untuk menetapkan daerah tertentu dalam wilayah Indonesia yang terjangkit wabah sebagai daerah wabah. Demikian pula dengan Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2018 tentang karantinaan kesehatan dalam pasal 10 ayat 1 telah memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat yaitu Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk menetapkan dan mencabut kedaruratan kesehatan masyarakat. Dengan demikian, tidak perlu sampai mengeluarkan Perpu untuk dapat ditetapkannya keadaan bahaya atau kegentingan yang memaksa dalam ruang lingkup wabah penyakit menular maupun kekarantinaan kesehatan. 16. Sebagian kami kutip eksepsi penasihat hukum terkait membahas pemahaman pasal 160 KUH pidana menurut Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 7 tahun 2009 merupakan delik material yang mensyaratkan adanya suatu akibat. Mahkamah Konstitusi dalam mengartikan kata menghasut. Eksepsi penasihat hukum terdakwa pada halaman 49 paragraf 1 berbunyi. Selanjutnya pasal 160 KUH pidana menurut Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 7 PUU 7 Romawi 2009 merupakan delik material yang mensyaratkan adanya suatu akibat. Uniknya putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam mengartikan kata menghasut hanya berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tindakan penghasut adalah suatu perwujudan untuk membangkitkan hati orang supaya marah, atau untuk melawan, atau memberontak, atau menurut Black's Law Dictionary edisi ke-8 halaman 1262 dengan menggunakan padanan kata menghasut dengan provocation diartikan sebagai something such as word or action that evoke a person reason and self-control, especially causing the person to commit a crime impulsively. Dalam perspektif Mahkamah Konstitusi, manifestasi hasutan tersebut adalah perlawanan atau pemberontakan, bahwa ajakan untuk menghadiri maulid bukanlah suatu perwujudan untuk membangkitkan hati orang supaya marah, untuk melawan atau memberontak. Warga negara yang hadir di bandara dan Petamburan dengan penuh kesadaran hukum tetap menggunakan peralatan sebagaimana dimaksud dalam prokes. Jika para warga negara tersebut tidak tunduk dan patuh terhadap prokes atau sampai marah dan memberontak, maka bukan lagi 33 orang yang terjangkit sebagaimana sampling yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan, akan tetapi menjadi super spreader. Sekali lagi, dalam mengungkap suatu fakta atau peristiwa, janganlah dipotong, haruslah frame per frame sehingga menjadi utuh dan penilaian pun dapat dilakukan dengan objektif. Sebelum kami mengungkap fakta atas perbuatan terdakwa, terlebih dahulu kami menjelaskan pemahaman unsur-unsur dari pasal 160 KUH pidana, yaitu menghasut dengan lisan atau tulisan di muka umum, supaya orang melakukan suatu tindak pidana melawan penguasa umum dengan kekerasan, jangan menurut suatu peraturan atau perintah jabatan yang diberikan menurut undang-undang. Arti menghasut adalah menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini harus diperhatikan cara-cara yang dipergunakan dalam usaha-usaha itu. Paksaan untuk menggerakkan sesuatu adalah bukan menghasut. Menghasut lebih tepat diartikan menimbulkan suatu pikiran tentang suatu perbuatan yang menimbulkan keyakinan bahwa perbuatan itu adalah dianjurkan atau diperlakukan dan dikehendaki untuk dilakukan. Caranya dapat terdiri atas berbagai bentuk, misalnya permintaan, anjuran, ajakan, ataupun bentuk yang bersifat perintah, tetapi bukan perintah, berhubung perintah adalah memaksa. Perbuatan menghasut dapat dilakukan dengan cara langsung atau tidak langsung, ataupun dengan syarat. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh terdakwa pada tanggal 13 November 2020 di Majelis Taklim Al-Afaf di Tebet adalah merupakan elemen unsur yang dikualifikasi menghasut dengan meminta para hadirin agar semua yang ada di sini, insya Allah besok malam di Petamburan, kita akan mengadakan peringatan Maulid Nabi, saudara. Sekaligus saya undang juga seluruh habaib karena kami juga akan menikahkan putri kami yang keempat. Siap hadir? Dijawab oleh masyarakat yang berada di tempat tersebut. Siap. Hasutan terdakwa tersebut diulangnya lagi sampai 3 kali dan tetap masyarakat menjawab. Siap. Hasutan menghadiri acara pernikahan putri terdakwa dan peringatan Maulid Nabi di Petamburan merupakan perbuatan pidana yang bertentangan dengan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, mengingat kondisi ibu kota Jakarta dan sekitarnya dalam keadaan darurat kesehatan masyarakat.
karena menimbulkan kerumunan yang luar biasa dan ribuan orang menghadiri acara tersebut sehingga didapati sampling yang terjangkit COVID-19 pada saat kegiatan sekitar 33 orang. Fakta tersebut penuntut umum tidak melakukan frame per frame sebagaimana yang dikatakan oleh penasihat hukum terdakwa, namun secara objektif adalah valid dan dapat dibuktikan. 17. Keberatan tim penasihat hukum terdakwa atas manipulasi fakta dalam dakwaan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Eksepsi penasihat hukum terdakwa pada halaman 59 paragraf terakhir berbunyi bahwa dari uraian peristiwa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa sebagaimana uraian dalam yang telah tim penasihat hukum kutip di atas, ternyata setelah dicermati tidak ada relevansinya antara peristiwa hukum yang didakwakan, yaitu hal ihwal perbuatan terdakwa tentang larangan berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia nomor 220/4780 tahun 2020, nomor M.HH/14.HH05.05 tahun 2020, nomor 690 tahun 2020, nomor 264 tahun 2020, nomor KB/3/12 Romawi/2020, dan nomor 320 tahun 2020, tanggal 30 Desember 2020 tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam dengan rumusan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa yang mengakibatkan dakwaan menjadi kabur atau tidak jelas. Selain tidak ada hubungan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa, jaksa penuntut umum juga telah memanipulasi fakta karena acara peringatan Maulid Nabi SAW diselenggarakan pada tanggal 14 November 2020. Sementara SKB larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam baru terbit pada tanggal 30 Desember 2020. Perlunya penasihat hukum menjalankan tugas dan fungsinya adalah untuk menuntun dan membimbing terdakwa dalam menghadapi persidangan perkara yang didakwakan kepada terdakwa, bukannya malah melakukan penafsiran-penafsiran yang kurang tepat dan teliti, dan malah merugikan pihaknya sendiri. Seharusnya penasihat hukum setelah menerima berkas perkara hendaknya dapat memahami secara utuh dan mendalam terkait perbuatan terdakwa pada saat melaksanakan kegiatannya di waktu dan tempat sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Terdakwa masih mengatasnamakan sebagai imam besar organisasi kemasyarakatan FPI dan pengurus atau anggota FPI. Demikian juga halnya terkait dengan surat-surat yang diterbitkan selalu berlogo FPI, sehingga sudah menjadi tugas jaksa penuntut umum untuk menyampaikan kebenaran informasi perihal organisasi kemasyarakatan FPI tersebut tentunya telah dilarang berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala BNPT dengan nomor 220/4780 tahun 2020, nomor M.HH14.HH05.05 tahun 2020, nomor 690 tahun 2020, nomor 264 tahun 2020, nomor KB/3/12 Romawi/2020, dan nomor 320 tahun 2020, berkenaan dengan adanya larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan organisasi kemasyarakatan FPI sejak tanggal 30 Desember 2020. Sehingga hal itu sangat relevan untuk dijelaskan agar dapat dipahami dengan baik di muka persidangan pengadilan. Selain itu, penasihat hukum tidak dapat menguraikan dengan jelas di mana letak kabur dan tidak jelasnya dakwaan. Mengingat kami jaksa penuntut umum membuat surat dakwaan berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dalam berkas perkara dan didukung dengan bukti-bukti yang ada. Selain itu, dalam persidangan dengan acara pembacaan eksepsi pada hari Jumat 26 Maret 2021 lalu, terdakwa juga telah gamblang menyatakan bahwa dirinya dan kelima terdakwa lainnya saat ini diadili sebagai individu, bukan sebagai pengurus ormas. Sementara berdasarkan bukti-bukti yang ada, terdakwa bersama-sama kelima terdakwa lainnya pada saat melaksanakan kegiatan masih mengatasnamakan sebagai imam besar FPI dan pengurus anggota FPI. Demikian juga halnya terkait dengan surat-surat yang diterbitkan selalu berlogo FPI. 18 pelanggaran asasi legalitas dalam dakwaan pidana. Eksepsi penasihat hukum terdakwa pada halaman 61 paragraf 1 berbunyi bahwa peristiwa-peristiwa yang diuraikan sebagaimana huruf A, I, C, K, dan L di atas menunjukkan kedunguan dan kepandiran atau dengan kata lain ketidakcermatan JPU dalam merumuskan dakwaan, sehingga dakwaan tersebut batal demi hukum. Ketidakcermatan JPU dalam rumusan dakwaan dilanjutkan dengan menyebut Habib As-Sayyid Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith sebagai anggota FPI yang divonis bersalah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagaimana dakwaan kelima halaman 45 huruf M yang menyatakan M berdasarkan fotokopi legalisir putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta nomor 219/PIT-SUS/2019/PNPDG
tanggal 9 Juli 2019 yang memeriksa dan nota keberatan Habib Rizik Syihab halaman 62 dan 66 mengadili perkara pidana tingkat pertama atas nama terdakwa Habib As-Said Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith telah terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta merampas kemerdekaan orang yang mengakibatkan orang luka berat di muka umum secara bersama-sama, melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat dan melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat. Bahwa pada faktanya Habib As-Said bin Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith tidak pernah menjadi anggota ataupun sebagai pengeras FPI. Selain itu, putusan terhadap Habib Bahar bin Smith bukan produk dari PN Yogyakarta, melainkan PN Bandung. Hal ini menunjukkan pengawuran dan kesembronoan JPU dalam merumuskan dakwaan ini sehingga menyebabkan dakwaan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap. Sehingga selayaknya dakwaan ini batal demi hukum. Bahwa penasihat hukum terdakwa sangat antusias dan bersemangat ketika menemukan ada ketikan yang kurang benar dan dalam surat dakwaan JPU mengenai PN Bandung dan langsung menuliskan kata-kata ngawuran dan kesembronoan dari JPU. Sehingga mencoba memainkan emosi publik. Hal itu sebetulnya tidak patut dilakukan oleh penasihat hukum yang seharusnya memahami bahwa putusan tersebut pada kenyataannya memang ada. Identitas semestinya sebagai sesama penegak hukum atau penasihat hukum harusnya memiliki itikat baik yang mengoreksi putusan penulisan ketik putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta nomor 219/Pit/2019/PNPDG tanggal 9 Juli 2019 adalah dari Pengadilan Negeri Bandung tidak memenuhi sedikit pun kecermatan, kejelasan, dan kelengkapan surat dakwaan jaksa penuntut umum. 19. Penasihat hukum berkeberatan terhadap dakwaan kelima jaksa penuntut umum bertentangan dengan putusan MK nomor 82/PPU strip 11 Romawi/2013. Eksepsi hukum penasihat hukum terdakwa pada halaman 61 huruf E diantaranya berbunyi bahwa dakwaan JPU yang berasumsi seolah-olah ormas dilarang untuk melakukan aktivitas menggunakan simbol, atribut, dan identitas lainnya dikarenakan SKT telah berakhir menunjukkan keterbatasan pengetahuan jaksa penuntut umum. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 82/PPU strip 11 Romawi/2013 dalam pertimbangan hukum halaman 125 menyatakan suatu ormas dapat mendaftarkan diri di setiap tingkat instansi pemerintah yang berwenang untuk itu. Sebaliknya, berdasarkan prinsip kebebasan berkumpul dan berserikat, suatu ormas yang tidak mendaftarkan diri pada instansi pemerintah yang berwenang tidak mendapat pelayanan dari pemerintah atau negara, tetapi tidak dapat menetapkan ormas tersebut ormas terlarang, atau negara juga tidak dapat melarang kegiatan ormas tersebut sepanjang tidak melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum atau melakukan pelanggaran hukum. Dengan merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 82/PPU strip 11 Romawi/2013 tersebut, maka suatu organisasi kemasyarakatan yang tidak mendaftarkan diri pada pemerintah tidak menjadikan ormas tersebut menjadi ormas terlarang, melainkan hanya tidak mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Sehingga dakwaan jaksa penuntut umum yang menyatakan terdakwa dan para pengurus FPI dilarang beraktivitas dengan menggunakan atribut, simbol, dan logo FPI adalah menunjukkan ketidakcermatan, ketidakjelasan jaksa penuntut umum dalam merumuskan dakwaan akuo, sehingga dakwaan akuo batal demi hukum. Keberatan atau eksepsi penasihat hukum atas dakwaan kelima jaksa penuntut umum justru telah keliru mengasumsikan seolah-olah ormas dilarang untuk melakukan aktivitas menggunakan simbol, atribut, dan identitas lainnya dikarenakan SKT telah berakhir. Bahkan dengan ketegasan dan semangat yang tinggi, penasihat hukum menyebut jaksa penuntut umum tidak cermat dan terbatas pengetahuan hukum. Tidak ada satupun uraian dakwaan jaksa penuntut umum yang menjelaskan ormas dilarang beraktivitas karena SKT telah berakhir. Namun perlu kami jaksa penuntut umum tegaskan bahwa berdasarkan ketentuan pasal pidana yang kami dakwakan dalam dakwaan kelima terhadap diri terdakwa tersebut sudah secara cermat, jelas, dan lengkap menyebutkan
bahwa setiap pengurus atau anggota organisasi kemasyarakatan, apakah itu berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, serta apakah itu masih berlaku SKT-nya maupun sudah tidak berlaku lagi, maka jika melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum pidana akan diancam pidana sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Kalau kami tidak sependapat dengan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan dengan merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 82/PPU/11 tersebut. Mengingat suatu organisasi kemasyarakatan yang tidak mendaftarkan diri pada pemerintah tidak menjadikan ormas tersebut menjadi ormas terlarang, melainkan hanya tidak mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Sehingga dakwaan jaksa penuntut umum yang menyatakan terdakwa dan para pengurus FPI dalam beraktivitas dengan menggunakan atribut simbol logo FPI adalah menunjukkan ketidakcermatan, ketidakjelasan jaksa penuntut umum dalam merumuskan dakwaan akuo sehingga dakwaan akuo batal demi hukum. Bahwa dasar hukum pelanggaran FPI adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 2 tahun 2017 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang, yakni Undang-Undang nomor 16 tahun 2017. Dalam undang-undang tersebut, pembubaran atau pelarangan ormas tidak perlu lagi melewati mekanisme hukum di pengadilan. Pembubaran atau pelarangan ormas bisa dilakukan pemerintah lewat keputusan atau kebijakan tanpa ada putusan pengadilan. Dalam pasal 61 ayat 1 menyatakan, sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat 1 terdiri atas A. Peringatan tertulis, B. Penghentian kegiatan, dan atau C. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status pada hukum selanjutnya. Selanjutnya, dalam pasal 61 ayat 3 Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan pemerintah, peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2007 tentang pencabut perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan jadi undang-undang menyebutkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat 2 berupa A. Pencabutan surat keterangan terdaftar oleh menteri, atau B. Pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Sehingga pembubaran FPI oleh SKP 6 menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli, Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Plate, kemudian Kapolri Jenderal Polisi Idham Aziz, Jaksa Agung Esti Burhanuddin, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris Boy Raffi Amar, yang tertuang dalam surat keputusan bersama nomor 220/4780 tahun 2020 nomor M.MH N.HH/14.HH 0505 tahun 2020, nomor 690 tahun 2020, nomor 264 tahun 2020, nomor KB/3/12 Maret tahun 2020, dan nomor 320 tahun 2020 tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI tidak adalah sah. 20. Penerapan pasal 160 KUHP dan 216 KUHP yang tidak tepat. Eksepsi penasihat hukum terdakwa pada halaman 48 paragraf 3 berbunyi, penerapan pasal 160 dan 216 yang tidak tepat. Norma yang terdapat di dalam kedua pasal tersebut adalah secara garis besar adalah menghasut orang supaya melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau pegawai negeri yang ditugaskan mengawasi sesuatu, atau tidak menuruti perintah undang-undang atau perintah jabatan. Kedua pasal tersebut jika dikaitkan dengan pasal 93 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan dan kesehatan, menyebabkan luasnya persona yang dijadikan terdakwa. Pada rumusan pasal 93 adalah mengenai sanksi yang dikenakan jika melanggar pasal 9 ayat 1 Undang-Undang AKUO. Sedangkan rumusan pasal 9 ayat 1 adalah setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Unsur setiap orang pada rumusan pasal 9 AKUO tidak terdapat kualifikasi, oleh karena itu seluruh warga negara yang hadir di bandara dan Petamburan tidak terkecuali Bayu Mikantara selaku Wali Kota Jakarta Pusat, Ferguson Kasat Intelkam Polres Jakarta Pusat, dan Heru Novianto selaku Kapolres Jakarta Pusat yang ingin menemui Habib Rizik
juga bertentangan dengan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang AKUO. Selain itu, protokol kesehatan sebagaimana dimaksud oleh jaksa penuntut umum hanya berpusat pada kerumunan. Bagaimana dengan penggunaan masker dan disinfeksi dan usaha lainnya yang telah dilakukan, apakah bukan bagian dari protokol kesehatan? Kali ini kami jaksa penuntut umum agak setuju pada penasihat hukum yang memulai benar pola pikir dan sudut pandangnya menyebut dalam eksepsinya atau keberatannya Fianto selaku Kapolres Jakarta Pusat bertentangan dengan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Kewarganegaraan Kesehatan tersebut. Seharusnya penasihat hukum tidak lupa, bukan seluruh warga negara yang hadir di bandara dan Petamburan, apalagi Bayu Dikantara selaku Wali Kota Jakarta Pusat, Pres Kusun, Kasat Intel Polres Metro Jakarta Pusat dan Helmi Fianto selaku Kapolres Jakarta Pusat yang didakwa melakukan penghasutan itu sebagaimana pasal 160 KUHP, melainkan atas hasutan terdakwa Muhammad Rizik Syihab bersama-sama kelima terdakwa lainnya dalam perkara terpisah di saat terjadinya pandemi COVID-19, maka timbul ledakan kerumunan di Petamburan yang bertentangan dengan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan serta menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Izin kami lanjutkan. C. Surat dakwaan tidak lengkap. Apa yang dimaksud dengan surat dakwaan lengkap? Pembuat undang-undang atau KUHP juga tidak memberikan penjelasan resmi dalam penjelasan pasal 143 ayat 2 huruf B. Apa yang dimaksud dengan lengkap? Di mana pembuat undang-undang seharusnya memberikan penjelasan karena dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP disyaratkan surat dakwaan yang tidak lengkap membawa konsekuensi atau akibat hukum yaitu batalnya surat dakwaan. Apa yang dirumuskan pada sangkaan ketiga delik di atas sudah menjelaskan lengkapnya dakwaan kami. Suatu dakwaan jelas atau lengkap atau tidak jelas atau tidak lengkap, tidak kualitatif adalah relatif dan hendaknya ukurannya didasarkan kepada keadaan konkret, yaitu apakah keadaan itu menunjukkan terdakwa dirugikan atau tidak. Jika terdakwa telah mengetahui apa sebab ia dirugikan, ia terdakwa, maka halnya sudah memadai. Hukum Acara Pidana Indonesia edisi revisi Profesor Dr. Andi Hamzah SH, cetakan ke-5 Maret 2006 halaman 169. Bahwa surat dakwaan yang tidak memuat fakta dan keadaan yang lengkap atas tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan tidak mengurangi nilai sahnya surat merupakan pokok perkara yang harus masih dibuktikan. Lihat atau Faid Yahya Harahap SH pembahasan permasalahan dan penerahan KUHP halaman 384 sampai 1985. Hal tersebut sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 36.KR/1968 yang menegaskan walaupun surat dakwaan tidak menyebutkan fakta dan keadaan yang menyertai perbuatan yang dituduhkan, tidak secara lengkap tergambar, tidak dengan sendirinya mengakibatkan batalnya tuduhan, material faid tetap sama. Juga unsur elemen pidana yang disangkakan telah terurai dengan sempurna, sehingga dimengerti dan dipahami oleh siapapun yang membacanya. Bahwa sehubungan dengan pendapat penasihat hukum terdakwa yang menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, seperti yang dikemukakan pada eksepsinya adalah harus dikesampingkan, karena dakwaan jaksa penuntut umum telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan sesuai yang dikehendaki pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Kesimpulan dan penutup. Majelis Hakim yang terhormat dan penasihat hukum yang kami hormati, terdakwa serta pengunjung sidang yang juga kami hormati. Sungguh sangat disayangkan seorang tokoh agama yang mengaku dirinya imam besar dari sebuah organisasi keagamaan yang memiliki visi misi untuk menciptakan akhlakul karimah dengan program revolusi akhlaknya. Akan tetapi dari semua ucapannya sangat bertentangan dengan program revolusi akhlaknya karena sering merendahkan orang lain. Dalam hal ini jaksa penuntut umum yang sering dimaki dan diumpat dengan kata-kata yang kurang pantas dari segi akhlakul karimah. Apalagi diucapkan di muka persidangan terbuka untuk umum oleh seorang tokoh agama yang mengaku imam besar dengan kata-kata biadab, tidak beradab, keterbelakangan intelektual,
pandir, dan seterusnya. Pada prinsipnya, semua manusia yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kesamaan derajat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang membedakan hanyalah ketakwaannya. Siapa yang bisa mengukur ketakwaan seseorang manusia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan manusia itu sendiri. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini berkesimpulan dan memohon agar majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan atau menetapkan sebagai berikut. 1. Menyatakan surat dakwaan nomor register perkara PDN garis datar 11 garis miring JKT titik tim garis miring EKU garis miring 03 garis miring 2021 tanggal 4 Maret 2001 atas nama terdakwa Muhammad Rizik Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab bin Sayyid Hussein Syihab telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan oleh karenanya surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. 2. Menyatakan keberatan eksepsi dari penasihat hukum dan terdakwa Muhammad Rizik Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab bin Sayyid Hussein Syihab yang disampaikan dalam sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 tidak dapat diterima atau ditolak, dan menyatakan pemeriksaan dalam persidangan ini tetap dilanjutkan. Demikianlah pendapat kami jaksa penuntut umum terhadap keberatan eksepsi terdakwa dan tim penasihat hukum Muhammad Rizik Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab bin Sayyid Hussein Syihab yang kami bacakan dan kami serahkan dalam sidang hari ini Selasa tanggal 30 Maret 2021. Selanjutnya kami menyerahkan penilaiannya sepenuhnya kepada majelis hakim dengan harapan dapat memberikan keputusan yang tepat dan adil. Terima kasih, jaksa penuntut umum. Baik, jadi itu ya tanggapan atau jawaban dari penuntut umum terhadap keberatan yang diajukan oleh terdakwa dan penasihat hukumnya. Dari pihak terdakwa dan penasihat hukum itu tidak ditanggapi lagi ya, itu sudah berakhir di situ. Selanjutnya adalah giliran majelis hakim akan menjatuhkan putusan ya. Jadi untuk mempertimbangkan keberatan dan tanggapan dari penuntut umum, majelis hakim akan bermusyawarah dan menyusun putusannya. Nanti putusan dibacakan pada hari Selasa. Hari Selasa tanggal 6 April 2021. Ya. Jadi kalau perkara 226 nanti selesai isoma ya, kita ini sudah memasuk waktu sholat zuhur, jadi kita isoma lagi sampai jam 1:04 itu ya. Jam 1:04 kita masuk lagi ya. Tadi kan digabung ya. Ya. Jadi sidang diskors sampai jam 1:15. Sidang ditutup. Hadirin yang berdiri, majelis hakim baik Bapak dan Ibu pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2021, 6 April 2021 untuk acara putusan silang, dan akan dilanjutkan dengan perkara nomor 226 setelah isoma pukul 1:15. Demikian akhir perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga kita sehat semua. Masyarakat yang tidak mendaftarkan diri pada pemerintah tidak menjadikan ormas tersebut menjadi ormas terlarang, melainkan hanya tidak mendapatkan pelayanan dari pemerintah.
Sehingga dakwaan jaksa penuntut umum yang menyatakan terdakwa dan para pengurus FPI dalam beraktivitas dengan menggunakan atribut simbol logo FPI adalah menunjukkan ketidakcermatan, ketidakjelasan jaksa penuntut umum dalam merumuskan dakwaan akuo sehingga dakwaan akuo batal demi hukum. Bahwa dasar hukum pelanggaran FPI adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 2 tahun 2017 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang, yakni Undang-Undang nomor 16 tahun 2017. Dalam undang-undang tersebut, pembubaran atau pelarangan ormas tidak perlu lagi melewati mekanisme hukum di pengadilan. Pembubaran atau pelarangan ormas bisa dilakukan pemerintah lewat keputusan atau kebijakan tanpa ada putusan pengadilan. Dalam pasal 61 ayat 1 menyatakan, sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat 1 terdiri atas A. Peringatan tertulis, B. Penghentian kegiatan, dan atau C. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status pada hukum selanjutnya. Selanjutnya, dalam pasal 61 ayat 3 Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan pemerintah, peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2007 tentang pencabut perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan jadi undang-undang menyebutkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat 2 berupa A. Pencabutan surat keterangan terdaftar oleh menteri atau B. Pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Sehingga pembubaran FPI oleh SKP 6 menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli, Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Plate, kemudian Kapolri Jenderal Polisi Idham Aziz, Jaksa Agung Esti Burhanuddin, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris Raffi Amar yang tertuang dalam surat keputusan bersama nomor 220/4780 tahun 2020 nomor N.MH N.HH/14.HH 0505 tahun 2020, nomor 690 tahun 2020, nomor 264 tahun 2020, nomor KB /3 12 Mayu tahun 2020, dan nomor 320 tahun 2020 tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI adalah sah. 20. Penerapan pasal 160 KUHP dan 216 KUHP yang tidak tepat. Eksepsi penasihat hukum terdakwa pada halaman 48 paragraf 3 berbunyi, penerapan pasal 160 dan 216 yang tidak tepat. Norma yang terdapat di dalam kedua pasal tersebut adalah secara garis besar adalah menghasut orang supaya melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau pegawai negeri yang ditugaskan mengawasi sesuatu, atau tidak menuruti perintah undang-undang atau perintah jabatan. Kedua pasal tersebut jika dikaitkan dengan pasal 93 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, menyebabkan luasnya persona yang dijadikan terdakwa. Pada rumusan pasal 93 adalah mengenai sanksi yang dikenakan jika melanggar pasal 9 ayat 1 Undang-Undang APO. Sedangkan rumusan pasal 9 ayat 1 adalah setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Unsur setiap orang pada rumusan pasal 9 APO tidak terdapat kualifikasi, oleh karena itu seluruh warga negara yang hadir di bandara dan Petamburan tidak terkecuali Bayu Mikantara selaku Wali Kota Jakarta Pusat, Ferguson Kasat Intelkam Polres Jakarta Pusat, dan Heru Novianto selaku Kapolres Jakarta Pusat yang ingin menemui Habib Rizik juga bertentangan dengan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang APO. Selain itu, protokol kesehatan sebagaimana dimaksud oleh jaksa penuntut umum hanya berpusat pada kerumunan. Bagaimana dengan penggunaan masker dan disinfeksi dan usaha lainnya yang telah dilakukan, apakah bukan bagian dari protokol kesehatan? Kali ini kami jaksa penuntut umum agak setuju pada penasihat hukum yang memulai benar pola pikir dan sudut pandangnya menyebut dalam eksepsinya atau keberatannya berkenaan dengan